Selamat datang dan berjumpa kembali pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua, tetapi sebelum kita membahas tentang pertemuan dua dengan topik berpikir perubahan, saya akan mengulas sedikit tentang pertemuan pertama, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha. Seperti yang sudah dipaparkan di pertemuan sebelumnya, kenapa kita penting mempelajari wirausaha? Karena wirausaha itu menjadi suatu pijakan atau sebagai alternatif lain apabila kita tidak bisa atau tidak mau bekerja di sektor formal. Tetapi kita perlu tahu kenapa kita juga harus belajar wirausaha atau belajar bisnis, karena kita tahu saat ini kondisi kebutuhan dunia kerja atau formal itu sangat terbatas juga. Kalau kita lihat, menengok ke belakang, betapa banyaknya jumlah lulusan atau alumni dari seluruh Indonesia, ya. Tetapi kita juga melihat kondisi kebutuhan perusahaan dalam sektor formal itu juga sangat terbatas. Maka melalui wirausaha ini kita belajar bersama-sama, kita menyampaikan atau membekali mahasiswa atau calon lulusan mahasiswa atau alumni nantinya itu bisa memiliki alternatif lain selain di sektor formal, yaitu menjadi seorang pebisnis atau seorang entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur itu juga memberikan kesempatan kita membuka suatu usaha baru atau lapangan kerja baru yang akan nanti berdampak atau melibatkan tenaga sumber daya yang baru juga atau merekrut seorang karyawan atau tenaga kerja. Nah, wirausaha ini sangat penting. Kalau dulu konsep wirausaha itu selalu mengatakan bahwa kita berbisnis itu perlu modal, kita harus menunggu tua dulu atau mengumpulkan uang, tapi itu salah besar karena wirausaha itu harusnya dimulai sejak dini, ya. Dimulai sejak dini, walaupun kita masih sebagai seorang mahasiswa, tetapi kita sudah harus bisa memiliki ide, memiliki strategi bagaimana membuka atau memulai sebuah bisnis. Kita tahu juga bahwa bisnis itu menjadikan atau memberikan atau membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya. Nah, dalam berbisnis juga, dalam berwirausaha itu ada beberapa yang harus kita patuhi, harus ada beberapa yang harus kita kuasai. Yaitu pertama, seorang wirausaha itu harus siap berdamai dengan ketidakpastian. Seorang wirausaha itu harus siap menanggung resiko. Seorang wirausaha itu harus berpikir inovatif, berpikir selalu mengembangkan, ya. Kita bisa memiliki beberapa atau mempunyai tahap-tahap atau mempunyai cara-cara mengembangkan sebuah bisnis. Nah, jadi bisa dikatakan bisnis saat ini juga bisa diimbangi dengan teknologi yang namanya technopreneur, karena kita hidup berada di era digital, mau tidak mau harus bisa berkolaborasi dengan teknologi untuk mengembangkan sebuah usaha kita. Itu adalah ringkasan dari pertemuan pertama atau yang bertopik atau temanya tentang menjadi seorang wirausaha. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini juga kita sudah memasuki pertemuan kedua dengan bahasan baru, yaitu berpikir perubahan. Nah, berpikir perubahan, change minded, ya. Apa itu berpikir perubahan? Kita akan pelajari bersama-sama. Baik, sebelumnya kita harus jelaskan juga bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti setelah teman-teman atau mahasiswa ini mempelajari tentang pertemuan kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan berpikir perubahan. Apa sih itu berpikir perubahan? Kenapa seorang yang akan menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur itu harus memiliki pola pikir atau mindset berpikir perubahan? Oke, kita lanjut bahwa dalam hal ini atau pertemuan ini kita akan membahas tentang pentingnya perubahan atau peranan mindset. Yang kedua itu mindset seorang entrepreneur dan bagaimana kita belajar tentang teori kecerdasan finansial, ya. Kita akan berdalam. Nah, hal ini sangat penting sekali bagi seorang khususnya pemula atau yang akan melakukan sebuah bisnis, sangat menjadi dasar bagaimana kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Misalnya, mindset kita itu biasanya kalau sudah lulus, punya gelar, selalu ingin kerja di sektor formal dengan jabatan, dengan gaji tertentu. Itu harus kita rubah. Selama kita masih berpikir ke sana, biasanya kita akan sulit atau akan justru tidak akan memiliki pemikiran
bisnis untuk saat ini. Tetapi kalau kita balik, kita merubah pola mindset kita, yaitu berpikir perubahan dengan kondisi, perubahan dengan keadaan, perubahan dengan kemampuan kita dan ke potensi kita. Nah, itu perlu dibangun untuk menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Tanpa memiliki dasar berpikir perubahan, kedepannya kita tidak memiliki perubahan-perubahan yang berarti dalam melakukan bisnis. Karena bagi seorang entrepreneur itu harus selalu berubah, ya, dalam suatu berubah. Selanjutnya, kita akan mencoba apa sih yang membedakan pola pikir seorang pengusaha atau yang bukan pengusaha. Dalam hal ini adalah misalnya pengusaha itu pebisnis atau yang kita melakukan bisnis, tetapi yang non perubahan itu apa? Nah, non perubahan itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki pola pikir. Yang jelas, kita lihat pada gambar ini ada employee dan entrepreneur. Kalau employee yaitu bekerja sesuai dengan jam kerja, ya kan? Dia harus mengikuti pola jam kerja, harus ada target, harus ada kinerja yang ditonjolkan. Nah, itu adalah employee. Apakah entrepreneur tidak ada jam kerja? Ada, tapi agak sedikit berbeda. Apakah seorang entrepreneur tidak memiliki target? Ada tentunya ya, tetapi target itu ya kita yang menentukan. Kalau kita sebagai pekerja, karyawan, kita diatur oleh perusahaan. Ya, kita tidak bisa menentukan target sendiri, tetapi sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, biasanya pola pikir entrepreneur itu produktif lawan konsumtif. Ya, kalau seorang non entrepreneur biasanya kan hobinya belanja, biasanya menghabiskan uang. Tetapi pola pikir seorang pengusaha itu dibalik, lebih produktif, ya, lebih tidak konsumtif. Karena apa? Karena mereka akan fokus dan serius pada usahanya. Terus ada resource utility, ya. Resource utility itu adalah kemampuan atau resource, ya, sumber daya yang kita miliki itu adalah sekali lagi lebih disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sementara kalau kita resource disposal itu adalah kita yang menentukan sumber daya kita, itu kita yang menentukan, kita yang mengatur, kita yang merancang, kita yang ngeplan dan sebagainya. Nah, tapi kita harus sadar bahwa untuk memulai suatu perubahan, untuk memulai suatu bisnis itu selalu banyak hambatan atau banyak sekali yang rintangan yang seringkali dihadapi oleh pemula. Nah, apa sih rintangan-rintangan yang sering dihadapi atau persepsi hambatan yang seringkali menghantui para pelaku bisnis, khususnya anak-anak muda, ya, itu selalu ragu-ragu, selalu tidak yakin. Itu yang selalu menjadi hambatan dalam kita memulai suatu usaha. Nah, apa saja? Yang pertama, nah ini yang tadi saya bilang, oh saya masih muda. Nah, Anda kan masih mahasiswa, jadi selalu berpikir, masih muda, masih jauh, saya bikin senang-senang, kayak ingin punya jabatan. Atau terbalik, ya, pada saat kita terlalu berada di comfort zone, misalnya kita bekerja, kadang bosen, ya. Orang kerja di sektor formal itu selalu mengalami titik jenuh formal, ya. Ada masanya jenuh. Tapi kalau bisa mereka sudah merasa di comfort zone, ujung-ujungnya selalu berpikiran, ya sudah terlalu tua, udah males umur sekian, mau pensiun saja dan sebagainya. Itu yang menjadi kendala. Ada yang sisi merasa masih muda, ada yang satunya terlalu tua. Apa yang kita lakukan? Nah, itu kita hapus semua. Kita tepiskan semua istilah itu. Anda yang berada di garda pemuda itu harus mulai merubah pikiran, harus merubah mindset bahwa saya harus berbisnis. Lihat, ini adalah era milenial, adalah era Anda untuk berkecimpung, untuk selalu mendominasi dunia bisnis itu harusnya dari anak muda. Kita kenal dengan namanya startup, itu selalu yang memulai anak muda. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa bisnis itu nanti tunggu pensiun, tunggu sudah punya modal, itu sekali lagi saya tekankan salah besar, dan itu persepsi yang harus diubah. Itu adalah pola pikir yang salah, yang semestinya harus ditepiskan dan tidak boleh terjadi bagi seorang yang sudah memiliki keyakinan untuk bisnis. Karena bisnis itu harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Tadi karena di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung bahwa bisnis itu harus siap berhadapan dengan ketidakpastian. Seperti hari ini kita berada di
era ketidakpastian. Banyaknya resesi, banyaknya seperti hari ini kita masih diliputi oleh suasana pandemi yang itu menyatakan bahwa kita sedang berada ketidakpastian. Begitupun bisnis, usaha itu selalu dihadapkan ketidakpastian. Tetapi sebagai seorang yang memulai usaha dan itu harus ditepiskan karena itulah musuh kita, itulah lawan kita yang harus kita cari solusinya. Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Nah, salah satunya adalah berubah dan meningkatkan inovasi. Berikutnya, merasa tidak berbakat. Jadi bisnis itu selalu, saya nggak bakat di bisnis, saya nggak suka ini dan sebagainya. Setiap orang punya kesempatan, setiap manusia punya bakat. Tapi bagaimana cara menggali bakat tersebut? Bagaimana cara menggali potensi tersebut? Nah, itu yang orang cenderungnya selalu mengeblame, menyalahkan bahwa saya selalu tidak berbakat. Artinya ini berada di, kalau kita sebuah garis, itu kita selalu berada di pesimistis, itu yang sangat salah. Nah, itu hambatan yang sangat mematahkan, yang membuat kita tidak bisa bangkit dan kita tidak bisa memulai suatu usaha. Ini yang tadi saya ulang-ulang terus, bahwa bisnis itu tidak selamanya didominasi oleh modal uang. Itu harus ditepiskan untuk saat ini. Untuk era milenial seperti Anda, uang itu bukan menjadi modal utama dalam berbisnis, tapi knowledge, keyakinan, perubahan atau pola pikir perubahan, dan kita imbangkan dengan teknologi. Dengan kita pegang HP setiap hari, itu sudah salah satu modal kita bisnis kalau kita cerdik, kalau kita memiliki pola pikir yang memang berubah. Nah, itu. Nah, ini ada ilustrasi, ya. Ini ilustrasi bahwa nih contohnya ada seorang, misalnya Anda itu memiliki atau ada seseorang yang selalu atau sering melakukan self talk. Ya, self talk itu adalah ngomong sendiri. Saya pingin ini, saya pingin ini. Itu adalah self talk. Ya, self talk itu seringkali ini Anda juga bisa flashback. Pernahkah Anda melakukan seperti ini? Self talk itu adalah kita mengulang-ulang menyampaikan sesuatu, kadang keinginan kita, kadang kepesimisan kita yang tidak terucap, tetapi kita pendam. Nah, kalimat-kalimat ini tapi kecenderungannya ke arah ketidakpercaya diri, ke arah pesimis, ya. Sayangnya 77 statement yang diucapkan bersifat negatif dan sangat melemahkan diri, bersifat negatif dan sangat melemahkan diri. Sering nggak Anda merasa begini? Saya kurang sukses. Ya, sudah terlambat. Ya kan? Saya terlalu tua untuk sekolah lagi. Nah, itu yang selalu salah. Saya kurang sukses itu adalah kalimat pesimis harusnya. Saya akan coba sekali lagi. Nah, itu adalah kalimat positif. Kalau yang kedua, saya sudah terlambat untuk berubah. Ini harus kita tepiskan. Tidak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, itu yang betul. Sudah terlalu tua. Nah, untuk sekali lagi. Padahal belajar itu tidak mengenal usia. Nah, itu adalah kalimat negatif. Tetapi banyak orang yang merasa di sisi ini, ya udah terlalu tua, terlalu nyaman kerja sebagai operator di perusahaan. Suruh kuliah nggak mau lagi, udah terlalu tua, udah malas dan sebagainya. Saya bodoh. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada manusia bodoh. Bodoh itu yang membuat adalah manusia sendiri. Karena Tuhan sudah membekali kita semua manusia itu sama. Tinggal cara mengasahnya. Kalau kita semakin rajin memasak, ya berarti kita akan memiliki kecerdasan. Ya, tidak ada istilah bodoh. Karena Tuhan tidak menyatakan orang bodoh. Yang berikutnya adalah saya tidak berbakat bisnis. Nah, ini sering banget kalau kita kaitkan dengan namanya bisnis, itu banyak orang yang mengatakan seperti itu, saya tidak berbakat bisnis. Nah, itu kata siapa? Sekali lagi saya tekankan, kata siapa? Itu yang harus kita rubah. Kata-kata seperti ini, saya kurang sukses, saya terlambat, dan sebagainya, ini harus kita tepiskan kalau kita sudah yakin dalam sebuah bisnis. Yang tadi saya bilang, saya akan coba sekali lagi. Kalau kita melihat dari kalimat pertama, itu mengarah kepada ketidakpastian. Ya, berarti kita harus siap menghadapi resiko, berarti tidak sukses itu berarti kan resikonya gagal. Berarti kita harus mengganti, meyakinkan, membangun aura positif thinking dalam diri kita, yaitu saya akan coba sekali lagi. Saya akan selalu coba. Tidak boleh pantang menyerah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat positif yang mengubah paradigma ini. Semakin orang bernegatif thinking dan melemahkan diri kita, justru itulah hambatan terbesar pada diri
manusia dalam memulai bisnis atau pekerjaan apapun. Contoh juga kalau misalnya kita tidak berbicara bisnis, kita mau melamar pekerjaan, tapi saya nggak pinter, saya nggak pede, saya ini. Sama, Anda juga tidak akan bisa diterima di dunia kerja. Ya, ilustrasi ini ya seringkali terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki pola pikir ke depan, tidak memiliki mindset ke depan harus seperti apa. Ini yang harus kita tepiskan, kita harus buang. Nah, pelajaran apa yang kita hadapi dari pernyataan tadi? Yang pertama ya kita coba ada ilustrasi yang lain, ya. Kita lihat ilustrasi seorang bayi. Bayi itu prosesnya itu kan ada telentang, miring, tengkurap, duduk, berdiri, belajar jalan, ya. Pada saat dia mulai berada di proses itu, si balita memiliki motivasi yang kuat. Ya, mereka mau jatuh-jatuh, ngerangkaknya guling-guling, goyang-goyang, baru berjalan selangkah jatuh, nabrak sana, nabrak sini, tapi dia tidak menyerah. Tidak ada bayi yang menyerah. Karena dia selalu bangkit lagi, bangkit lagi. Itu adalah motivasi yang kuat, karena dia pengen jalan. Berbicara, pertama papa, mama, cuman gitu, tapi akhirnya sampai memiliki kosakata yang banyak. Itu adalah proses gitu. Bayi aja memiliki motivasi yang kuat untuk berubah, ya, dan dia selalu mencoba jatuh, walaupun nangis jatuh nangis, dia tidak ini. Nah, sekali lagi balita atau bayi pada saat mereka berlatih berjalan tidak banyak berpikir resiko, ya, dia menyerang melawan semua yang dihadapannya. Kadang kalau kita lihat bayi yang berlatih jalan itu ada di depannya tabrak saja, ya kan? Jatuh, guling atau terbalik, dia nangis sebentar, tapi bangkit lagi. Nah, itu adalah memang dia tidak berpikir resikonya seperti apa, tidak tahu, tapi motivasi sudah dibangun dari bayi, ya. Makanya ada juga bayi-bayi yang mungkin sulit berjalan ya karena dia malas mencoba, malas merangkak. Itu ibarat ya, itu ibarat bahwa kita belajar dari bayi itu, oh ternyata bayi aja mau berusaha, dia dari itu masih ada. Ada juga kita perhatikan ada bayi yang jalannya lambat ya. Oh ini belum setahun sudah jalan, ini udah 15 tahun belum 15 bulan belum jalan. Itu kenapa? Nah, karena ada sekelompok bayi yang mungkin nggak mau merangkak ya. Ada juga, tetapi kebanyakan bayi itu kan tidak takut menghadapi resiko ya. Coba teman-teman tambahkan kira-kira apa lagi yang bisa memotivasi kita untuk berubah dari contoh balita. Tadi yang saya contohkan misalnya bayi yang belajar berbicara itu juga salah satu bisa dimasukkan. Ya, diajak nyanyi, diajak itu dia mau terus. Kalau ada orang ini diikutin. Nah, itu adalah contoh-contoh atau pelajaran yang kita ambil bagaimana kita melawan hambatan itu, bagaimana kita membangun pola pikir yang positif. Dari situ kita contohkan. Nanti ditambahkan di sini ya, silahkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang tadi kembali lagi kepada hambatan yang seringkali dihadapi ya ini terlalu tua. Ya, teman-teman perlu ketahui KFC, Kentucky Fried Chicken itu didirikan oleh seorang kolonel, ya, namanya bukan kolonel ya, tapi namanya Kolonel Sanders. Dia memulai dalam usia bisnis itu era zaman dulu ya, tapi kalau oleh milenial sekarang bisnis justru yang bisnis itu adalah yang memulai anak muda. Ya, nanti yang kemarin saya sudah contohkan di pertemuan sebelumnya, kafe, minuman haus, atau apa namanya model-model franchise itu kan yang melakukan atau yang memulai adalah garda-garda pemuda seperti Anda atau era milenial. Tapi kalau kita berbicara ke belakang yang istilah saya terlalu tua, itu sangat salah ya karena kan kita tahu KFC dibangun oleh seorang dimulai pada umur 70 ya. Ini yang kedua, tidak berbakat. Baik. Ingat semua orang itu di dunia diciptakan unik ya. Kita tahu bahwa tidak semuanya itu harus ideal, tidak semuanya sempurna. Harusnya Anda sebagai manusia yang sempurna, dilengkapi dengan organ tubuh yang sempurna, harusnya lebih baik dari mereka-mereka yang
jauh di luar sana seperti yang masih berkebutuhan khusus atau tidak sempurna seperti Anda. Anda tahu ya, kita sering kali melihat motivasi atau ilustrasi dari televisi, dari IG, dari manapun, itu ada banyak orang yang tidak memiliki kesempurnaan seperti kita, tetapi mereka bisa sukses. Contoh ya, ini si Brian, si kaki satu, tapi dia memiliki modal yang kuat, mental yang kuat, pola pikir yang bagus, dia bisa melakukan bisnis. Ya, Anda lihat nanti silakan browsing siapa itu Brian si kaki satu, Anda akan menemukan bisnisnya seperti apa. Nah, ada juga pemain piano yang berkebutuhan sindrom ya, punya penyakit sindrom, tapi dia kakinya tidak utuh, jari-jarinya juga terlalu pendek, tapi dia jago memainkan piano, kalau nggak salah dari Jepang atau Korea, itu dia miliki dan dia menjadi pemain pianis terkenal di dunia. Kebayang ya, orang yang punya penyakit sindrom, tahu kan sindrom, dengan tubuh yang tidak sempurna, tetapi dia menjadi seorang pianis. Nah, banyak juga yang berbicara bisnis ini tidak banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sempurna seperti kita semuanya, tetapi mereka diberikan talenta yang luar biasa. Nah, mereka juga punya berpikir, kalau kita berpikir, kalau si orang yang berkebutuhan merasa, oh saya nggak mampu, saya cacat dan sebagainya, ya mereka nggak akan maju. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak sempurna, tetapi justru lebih sukses. Kenapa? Mereka memiliki keyakinan dan memiliki pola pikir yang berubah. Nah, yang kedua, tidak punya modal. Ingat loh, Onassis itu, ya silahkan lagi, ini saya tidak sebutkan ilustrasinya karena terlalu panjang ceritanya, tapi ini adalah rangkuman saja. Silakan Anda browsing di Google, siapa Onassis. Onassis itu memulai bisnis kapal angkut dengan OPM, Other People Money. Apa itu Other People Money? Adalah dia tidak dari modal, dia ya join, dia bekerja dengan apa, itu adalah mulai bisnis ya. Seperti yang saya contohkan, misalnya bisnis tanpa modal itu misalnya Anda ambil barang ya, kalau laku dibalikin, kalau laku kita hampir punya untung, sisanya dikembalikan. Itu kan salah satu contoh bisnis tanpa modal. Atau Anda jual beli kendaraan, jual beli properti, misalnya Anda join dengan teman, misalnya ada rumah dijual, nah Anda yang menghubungkan. Nah, itu kan tanpa modal dan tapi ada kemauan, ada pola pikir gimana caranya itu jadi duit. Nah, sekarang itu apa-apa anak-anak muda itu gimana apa yang kita pegang, apa yang kita lihat jadi duit kan gitu ya. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi ingat ya bahwa bisnis itu tidak memandang usia, harusnya dimulai dari sekarang ya. Untuk saat ini, untuk era industri 4.0 itu adalah garda di depan adalah anak-anak muda, anak-anak milenial seperti Anda. Jadi semua orang berbakat, saya tekankan semua orang berbakat, semua orang punya potensi untuk melakukan bisnis. Dan bisnis tidak selalu ada modalnya. Nah, lalu apa yang diperlukan untuk merubah pola pikir kita? Ya, yang jelas kita pertama harus bertumbuh dulu dan kita harus mengubah pola pikir kita menjadi positif ke arah positif. Yang pertama, untuk memulai bisnis itu hanya perlu 3M. Kalau sekarang 3M-nya itu kan adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu 3M untuk saat ini, untuk kondisi yang tidak pasti saat ini. Tetapi untuk bisnis juga ada 3M. Ya, 3M, kalau di perbankan 3S ya, senyum, sapa, salam. Tapi kalau bisnis ada 3M. Ya, yaitu adalah harus memiliki motivasi. Apa itu motivasi? Dorongan untuk menjadi lebih baik, dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah motivasi. Ya, saya ingin beli HP berarti motivasinya adalah nabung. Ya, saya ingin dapat nilai IP 3,9, motivasinya harus rajin belajar. Itu adalah motivasi. Kalau saya mau bisnis berarti saya harus yakin, saya harus percaya diri, dan saya harus berpikir positif, dan saya harus memulai, tidak boleh menunda. Ya, motivasi orang bisnis itu adalah satu pada positive thinking. Yang kedua apa? Mindset, pola pikir. Berbisnis itu harus perlu motivasi, mindset, dan pola pikir. Nah, berikutnya adalah make it. Jadi jangan hanya mindset tapi do it. Jadi kalau kita do it itu ada dua istilah ya. Do it atau do it. Kalau kita punya motivasi, mindset, dan kita langsung do, action, jadi duit ujungnya ya, sama. Jadi itu seperti itu. Dalam bisnis itu perlu motivasi, perlu pola pikir yang positif, dan juga lakukan. Jangan hanya di angan-angan saja. Lakukan apapun usaha kita yang sekecil apapun,
Itu bisa kita lakukan. Seperti yang teman-teman sudah contohkan minggu lalu ya, ada yang sudah memulai bisnis, geprek, jual makanan, jual online, food online dan sebagainya. Terus memulai bisnis, di sewa menyewa atau servis komputer atau membuat jualan yang kemarin dibilang masakan Jepang dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh duit, market. Itu Anda lakukan dapat duit kan? Nah, itu sebetulnya memulai dari hal yang kecil-kecil. Kalau minggu lalu disampaikan baru mulai Bu, baru belajar nggak masalah. Itu adalah langkah awal Anda melakukan make it atau duit. Dan ujungnya memang menjadi duit ya, menjadi uang. Bisnis itu kan ujungnya uang, duit ya, laba dan sebagainya. Itu yang harus dirubah. Nggak usah ditunda, kalau kita punya hobi apa, punya keahlian apa, itu aja dikembangkan. Ya, sekarang sekali lagi banyak kursus online. Anda perhatikan atau Anda lihat di IG atau di mana, banyak sekali ditawarkan kursus online dengan biaya murah. Jadi melalui virtual. Masak saja bisa di kursus online kan. Ya, kebayang ya, apalagi yang memiliki bidang IT, apalagi yang memiliki bidang perpajakan, itu bisa semua jadi duit. Ya, bisnis itu nggak selamanya konkret kita bisnis barang, membuat suatu produk. Tidak juga, produk jasa salah satunya. Ya, jadi teman-teman yang memiliki keahlian di bidang IT itu bisa di-sharekan melalui kursus online karena banyak sekali kursus online yang kita miliki atau kita promo pelayanan kita, servis-servis yang kita kerjakan melalui online juga bisa. Begitupun yang memiliki keahlian di bidang perpajakan, accounting itu bisa dijadikan suatu bisnis sebagai pemula, melakukan yang salah satunya ya tanpa biaya besar ya, tapi kecenderungannya memang pinginnya bisnis itu yang bisa langsung real dapat duit gitu ya. Ya memang yang tidak bisa kita pungkirin kebanyakan yang saat ini sedang menjamur adalah bisnis di bidang kuliner. Itu hampir seluruh penjuru atau seluruh pelosok negara dunia itu pasti makanan itu menjadi salah satu alternatif pertama ya, yang sangat mudah karena setiap manusia butuh makanan dan kuliner. Nah, selanjutnya, gini, pola pikir itu harus kita mulai ya, anggaplah perubahan pikiran itu adalah saat kita menjadi seorang pemburu cinta. Kalau istilah sekarang itu bucin ya, tapi kita nggak berbicara tentang bucin. Bagaimana pejuang cinta? Ya, pejuang cinta itu ini saya ibaratkan. Kenapa saya sampaikan? Karena Anda adalah bagian dari pemuda, anak-anak muda yang memang ini yang gampang sekali dicerna. Saya tanya, kalau saat kita menjadi pejuang cinta, apa saja yang Anda lakukan demi mewujudkan idola kita, entah itu cewek, entah itu cowok. Banyak hal yang kita lakukan. Begitupun kalau kita memiliki bisnis, kalau kita mau bisnis, apa yang kita perjuangkan? Misalnya saya mau bisnis kuliner, kulinernya spesifiknya apa? Misalnya fried chicken. Fried chicken yang seperti apa? Kita akan melakukan segalanya untuk bagaimana mewujudkan usaha itu bisa berhasil. Benar nggak? Ya, oke ya. Jadi namanya pejuang, kalau kita ganti adalah pejuang bisnis, pejuang usaha, berarti kita akan uber itu cara-cara bagaimana kita mewujudkan bisnis itu bisa berjalan lancar. Ya. Nah, selanjutnya silakan Anda. Nah, ini cuma contoh ilustrasi ya, pejuang cinta karena yang lebih mudah itu adalah istilah ini untuk teman-teman. Jadi kalau saya mengincar atau menaksir seseorang, apa yang kita lakukan? Nah, itu ibaratnya seperti itu. Anggaplah bisnis itu adalah ya Anda pejuang cinta, cinta Anda pada bisnis. Nah, apa yang Anda lakukan untuk bisa memulai bisnis? Silakan Anda tuliskan daftar ini, ya, apa saja. Nah, perlu perlu semangat, perlu usaha, perlu belajar, perlu wawasan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, berikutnya nih, yang perlu saya tekankan lagi dari tadi kan kita punya kendala ya, ada kendala 3, tapi harus diingatkan bahwa dalam berbisnis, dalam berwirausaha, dalam menjadi seorang entrepreneur, Anda harus membuat atau memindset pola pikir Anda. Bayangkan pada saat Anda jatuh cinta pertama, batas semangatnya, begitu termotivasi, begitu Anda merubah pola pikir, merubah penampilan, dan Anda akan melakukan segala sesuatu untuk cinta, benar nggak? Setuju ya buat teman-teman ya? Jadi
ibaratkan seperti itu, kalau kita mau berbisnis itu ibaratnya kita itu jatuh cinta itu loh. Kalau kita jatuh cinta itu kan apa aja kita lakukan, kita punya motivasi bagaimana memperbaiki diri, bagaimana kita berpenampilan yang baik gitu kan. Terus berubah pola pikir yang biasanya cenderung punya semangat hidup. Nah, bisnis itu juga seperti itu. Anggaplah bisnis itu, pilihan bisnis itu adalah cinta pertama Anda, maka Anda harus melakukan beberapa yang tadi saya sarankan. Banyak hal yang kita lakukan untuk bisa mewujudkan bisnis ya sebagai cinta pertama kita dalam berwirausaha. Nah, itu adalah penekanan saja supaya Anda punya keyakinan. Ingat bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak semata-mata hanya sebagai mata kuliah, tetapi ini mengajak Anda, mengajak teman-teman itu, ayo kita merubah pikir, mumpung belum terlambat, mumpung masih muda. Minggu lalu saya juga sudah sampaikan bahwa anak SMP saja bisa bisnis, masa kita kalah yang mau jadi sarjana atau yang mau jadi ahli media atau yang ibaratnya mau lulus kuliah yang memiliki pengetahuan yang lebih maju, yang lebih banyak pengalaman dan pengetahuannya, masa kita kalah dengan anak-anak SMA? Ya, coba kita lihat sedikit, silakan Anda rajin-rajin cari IG yang bisnis-bisnis sampai orang jadi endorse dan sebagainya. Itu adalah bisnis-bisnis yang dimulai secara dini, yang memang ya simple, bisnis yang simple saja, tapi kemauan hasratnya itu yang menggebu-gebu yang membuat orang itu berhasil. Ya, di era pandemi ini, ya, era yang tidak pasti ini itu sudah banyak, kalau Anda baca di media medsos ya, baca dan lihat di medsos itu banyak lagi berjamur, berdatangan bisnis-bisnis baru yang semuanya dilakukan oleh orang muda. Ayo kita, teman-teman, kita berubah pola pikir kita, ya, pola pikir kita untuk bisa menjadi garda depan untuk memulai bisnis. Ciptakanlah, silahkan saja ide Anda apa saja silahkan. Nah, sekarang ini ada suatu pertanyaan, kalau gitu mana yang sebaiknya kita pilih, ya, uang atau waktu? Nah, ini maksudnya ilustrasi. Kalau kita menunda bisnis, ya, kita akan rugi di mana? Ya, mana yang kita pilih? Kalau kita berbisnis itu, yang jelas, kalau kita kerja pasti dapat uang. Uang itu akan berkurang dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mau memulai bisnis, berarti kita akan rugi di waktu. Waktu kita akan berkurang terus. Waktu itu berkaitan dengan nantinya persaingan, dengan pangsa pasarnya, keterlambatan. Misalnya menyesal itu selalu di belakang ya. Masih bisanya, oh seandainya saya mulai dari dulu, pasti akan muncul seperti itu. Itu kalau kita pola pikirnya adalah pola pikir berbisnis atau berwirausaha. Tapi kalau kita karyawan kan mau nanti bulan ini saya dapat gaji, oh nanti bulan ini saya dapat lemburan. Nah, itu adalah pola pikir di situ. Ya. Terus, nah kalau kita sebagai entrepreneur, kita tidak merubah pola pikir, uang itu kalau tidak kita kembangkan kan lama-lama habis. Ya, lama-lama habis. Kalau di sini kalau kita tidak memulai bisnis sekarang, kita akan rugi waktu. Ya. Nah, di sini kalau kita misalnya memiliki uang tapi tidak dikembangkan, lama-lama habis kan, minus. Ya. Jadi kita mau rugi uang apa rugi waktu? Atau kita ingin surplus uang, ya kan? Uangnya banyak, tetapi sekali lagi orang kerja itu kan kalau misalnya kita lihat gaji tiap bulan jelas ya, 5 juta, 10 juta jelas tetap konsisten ya, atau stabil. Tetapi kalau orang tapi dia sudah lagi-lagi banyak uang, tetapi dia rugi waktu untuk mulai bisnis. Tapi kalau dia pintar, dia cerdik, uang itu dimanfaatkan, dia putar dan sebagainya, dia akan menuju ke surplus. Nah, yang ideal adalah kita mulai bisnis, uang akan dapat kita, otomatis kita akan mendapatkan duit, ya. Kalau bisnis kan berarti kita sudah memotivasi, mindset dan duit atau make duit, berarti kan otomatis kita memiliki uang lebih dan memiliki waktu yang lebih. Untuk apa? Ya untuk berinovasi, untuk berkembang, untuk bisa mengembangkan bisnis kita, itu yang juga butuh waktu. Nah, selanjutnya, nah ini kita sudah masuk kepada pengetahuan tentang financial, yaitu adalah kita belajar tentang cash flow kuadran yang mungkin sudah disinggung ya, minggu lalu sudah disinggung. Jadi sekali lagi, setiap seluruh manusia atau Anda juga, saya juga, kita itu berada di 4 posisi ini. Kita berada di posisi yang mana nih? Ada E, B, S, I. Nah,
buat teman-teman yang kemarin sudah memulai bisnis ya, kita sudah bisa masukkan ke sini dia self employee ya, sudah mulai punya penghasilan, dia sudah mulai punya pendapatan. Nah, itu adalah self employee. Nah, di sini kalau employee berarti ya kita yang mau berpikir hanya sebagai seorang karyawan, yang tadi kerja diatur oleh aturan, nggak bisa terlambat, kalau kena macet, waduh udah pasti kita langsung udah telat, udah itu mulai gelisah dan sebagainya. Kegelisahan juga dimiliki oleh seorang entrepreneur, tapi kalau entrepreneur itu dengan gelisah itu kan dia akan berpikir keras bagaimana kita melawan kegelisahan itu. Tetapi kalau orang karyawan tidak, kalau yang di dunia kerja itu lebih banyak gelisah ya gelisah terus. Kenapa? Karena dia diatur oleh aturan di mana dia bekerja. Kalau orang pebisnis atau self employee ini kan kita mengatur diri sendiri. Yang penting target terpenuhi, yang terpenting adalah kita bisa bekerja sesuai dengan waktu yang kita tetapkan dan kita bisa mengembangkan inovasi atau mengembangkan ide-ide yang lebih maju. Tapi kalau di perusahaan kan ide kita ya untuk perusahaan, tidak butuh untuk diri sendiri. Yang untung perusahaan. Kita pintar yang pakai perusahaan, walaupun gaji besar, tapi kita tetap terkungkung, kita tetap diatur oleh aturan. Kita harus targetnya harus jelas. Kalau apalagi kalau yang di bidang marketing, bidang akunting itu ada target-targetnya. Tiap bulan harus bikin laporan keuangan, tiap bulan harus melakukan targetnya harus apa yang dicapai. Terus kalau misalnya yang orang IT juga sama, kapan harus melakukan maintenance, kapan harus ini. Itu semuanya diatur oleh perusahaan, sudah ada jadwal-jadwalnya. Yang itu yang kadang banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan aturan, banyak orang yang tidak nyaman dengan terkekang dan sebagainya, tidak bisa mengeksplor, tidak bisa mengembangkan potensi, itu adalah yang terjadi saat ini. Nah, tapi kami yakin, saya tahu Anda sebagai milenial itu adalah kelompok-kelompok yang tidak mau yang diatur seperti itu, pinginnya free, pinginnya freedom, pinginnya tidak dibatasi, pinginnya berkembang atau memberikan inovasi universal, itu adalah Anda. Nah, karena kayak kita lihat dari grafik-grafik itu ya, anak muda yang kerja itu biasanya tidak nyaman, itu sering banget pindah kutu loncat. Kenapa? Mereka sudah jadi nyaman di tempat A, mungkin dari aturannya, dari gajinya. Tetapi kalau kita berpikir, saya nggak mau seperti itu, tapi saya menciptakan usaha, dan saya akan merekrut karyawan, saya akan ngatur semuanya, saya akan ngatur jamnya, itu adalah pola pikir untuk orang yang akan terjun ke bisnis. Nah, dan nantinya biasanya kalau orang sudah punya kerajaan bisnis, kalau orang sekarang itu istilahnya sultan, itu bisa menjadi business owner. Nah, dia bisa membuat sistem. Sistemnya seperti apa ya? Buka cabang, buka reseller, buka beberapa titik, mengembangkan produk-produk terus. Jadi kalau kita bisnis itu produknya tidak satu macam. Misalnya ya, kalau misalnya awalnya servis komputer gitu ya, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah apa namanya konsultan apa, misalnya membuat sistem, membuat aplikasi, kalau misalnya punya bisnis di bidang jasa, misalnya jasa keuangan, akuntansi, pajak, itu juga dikembangkan. Mungkin awalnya cuma akuntansi, tapi berkembang menjadi pajak, berkembang lagi membuatkan aplikasi untuk laporan pajaknya dan sebagainya. Terus misalnya kalau punya bisnis IO, ya udah bisa pakai itu melalui IO-nya pertama ulang tahun, meningkat dari seminar, meningkat dari gathering, itu adalah cara membangun bisnis. Jadi kalau berpikir perubahan itu selalu ada yang baru, selalu ada inovasi, selalu ada yang brand-brand yang diciptakan untuk mengembangkan sebuah bisnisnya. Nah, ujungnya kalau kita udah jadi pebisnis sendiri, ya biasanya modal kita banyak. Nah, itu biar kita siap jadi investor dan sebagainya. Itu adalah pola pikir Kiyosaki ya, Kiyosaki yang mempelajari tentang cash flow quadrant. Nah, selanjutnya, nah ini ada model Stephen R. Covey. Ini biasanya masuknya kepada 8 ini ya, 8 habit. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kalau berbicara di sini, ya, ini adalah kalau Anda menginginkan perubahan yang kecil dalam hidup, berarti ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir. Maksudnya gini, kalau hanya ingin merubah, saya ingin nilai A, misalnya saya nilai C, berarti kita coba merubah pola belajar kita supaya dapat nilai A. Itu adalah perilaku kecil. Ubahlah perilaku Anda. Kalau Anda ingin perubahan kecil dalam hidup, berarti ubahlah perilaku Anda. Tetapi kalau kita menginginkan yang gede, mimpi itu harus mendasar. Jadi saya
saya harus lulus tepat waktu dan sebagainya dan dengan nilai tinggi maksimal sekian, itu berarti perubahan yang mendasar, ya. Saya ingin lulus cepat dengan nilai 3,9 atau 4 dan saya akan mendapatkan, ijazah dan saya akan pakai kan ijazah itu untuk membuat bisnis dan sebagainya, itu adalah pola pikir besar. Ya, apa yang kita lakukan banyak, kalau yang mimpi itu berarti banyak step-step yang harus kita lakukan. Pertama, saya harus rajin kuliah, yang kedua saya tidak bisa ini, yang ketiga ini nah itu ada beberapa pola mendasar yang harus diubah semuanya. Ya, tapi kalau hanya yang berubah di depan mata kita, ya udah, kita untuk mengejar itu untuk apa, ya udah satu tahap selesai. Cuma perubahan perilaku. Karena merubah mindset dalam memulai bisnis itu juga lumayan banyak ya, lumayan besar karena di situ mendasar terkait. Yang dimaksud pola pikir mendasar itu saling terintegrasi. Kalau ini begini, nanti ini. Kalau ini begini, nah itu seperti itu. Tapi dirancang dengan pola pikir yang positif, dengan pola pikir yang sangat positif. Nah itu yang harus kita tekankan. Kita mau pilih yang mana? Yang merubah perilaku atau yang merubah pola pikir supaya kita bisa mewujudkan suatu mimpi atau suatu keinginan kita. Nah, para mahasiswa, ini ada beberapa tips yang mungkin perlu kita yakini, yang perlu kita terapkan kalau kita memiliki keinginan untuk bisnis dan siap melakukan perubahan total dalam bagaimana kita berpikir maju, berpikir bisnis. Ini adalah tip-tip praktis dalam merubah diri. Pertama adalah visualisasi. Apa yang dimaksud visualisasi? Yang visualisasi itu adalah kita menggunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalnya imajinasi, ya. Nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Ini contoh ya, contoh. Kita memiliki visual, kita memiliki bayangan bagaimana kita bisnis yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak diatur, tapi kita yang mengatur. Itu adalah tip praktis dalam visual. Ini kaitannya memang dalam entrepreneur ya, dalam sebuah bisnis itu apa yang kita lakukan, apa yang kita mimpikan. Nah, itu harus ditekankan dan itu kita pikirkan terus ya. Jadi kita pernah belajar tentang pola pikir ya. Menurut buku The Secret, kalau kita yang pikirkan terus tiap hari, kita berpikir terus tiap hari, pasti kita akan mewujudkan mimpi itu. Ya. Visual harus diwujudkan, dipikirkan, diimajinasikan ya. Sama saja kalau misalnya saya ingin handphone tipe S7 gitu ya. Ya udah kita bayangkan terus, bayangkan dan sambil kita melakukan perubahan tadi, ada motivasi, ada merubah pola pikir ya, dan juga duit ya. Nah, itu adalah visual yang harus diwujudkan. Dipikirkan, terus kita lakukan, jadi ada motivasinya, merubah pola pikir dan duit itu tadi. Make duit itu adalah contoh-contoh visual. Nah, sekarang afirmasi. Gunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran. Saya yakin, saya bisa, saya semakin. Nah, itu adalah positif ya. Jadi afirmasi. Jadi kita itu punya mimpi, tapi kita kuatkan dengan saya bisa kok gitu loh. Kapan ya saya punya HP S7? Nah, itu dibayangkan terus sambil kita menabung dan sebagainya. Dan kita harus mengafirmasi dengan keinginan kita. Kita mengafirmasi dengan visualisasi kita. Saya yakin bisa, saya yakin bisa, saya pasti bisa gitu. Itu saya pasti berhasil. Saya sanggup kok. Nah, itu afirmasi yang positif. Biasanya afirmasi itu yang meningkatkan imun motivasi kita itu semakin bagus. Nah, itu contoh-contoh ya. Misalnya saya mau beli motor gitu. Saya mau beli motor, bayangkan saya beli motor, wah harganya 15 juta, waduh saya harus nabung tiap bulan begini. Nah itu didorong terus, saya harus nabung ini, harus konsisten, harus komit. Ya udah saya nabung 500, nggak apa-apa deh saya nabung 500, tapi yakin. Terus nanti kita juga afirmasi dengan kita udah menabung, kita udah usaha, saya yakin kok ini pasti bisa, saya nggak boleh lengah, saya nggak boleh gagal. Nah itu adalah contoh-contoh afirmasi yang semakin menguatkan motivasi kita. Nah itu adalah pola-pola pikir yang memang harus kita akui, harus kita kuasai, itu di situ. Saya yakin, saya sanggup, saya bisa. Nah itu adalah tip praktis. Jadi banyak lagi cara-cara yang lain. Misalnya ambil contoh ya, saya mau buka bisnis deh, ayam geprek gitu ya.
Kita bayangkan ayam gepreknya, kita bayangkan bumbu-bumbunya, kita bayangkan juga bagaimana cara memasaknya, kita bayangkan juga bagaimana mengemasnya, itu kan imajinasi ya. Tiap hari kita pikirkan, kita mulai pikirkan, "Oh, nanti saya ayamnya pakai ayam kampung enak nggak ya? Atau kayak pakai ayam yang mana ya?" Gitu. Caranya gimana yang supaya orang menarik, gimana caranya supaya fresh, itu dipikirkan terus. Dipikirkan biasanya dengan cara apa lagi? Visualisasi itu dengan kita googling di, YouTube, googling di mana-mana kita bisa lakukan. Nah, sampai pada akhirnya kita afirmasi lagi, "Wah, pokoknya saya harus bisa, saya harus membuat ayam geprek yang lain daripada lainnya. Saya harus bisa menciptakan ayam geprek yang, kekinian." Nah, wah itu diafirmasi terus. Tadi kan baru saya pingin ini, kalau yang imajinasi itu kan lebih membayangkan saya pingin ini pingin ini pingin ini. Nah, tapi kalau afirmasi itu menguatkan keinginan itu dengan membangun motivasi atau mengafirmasi apa yang kita ini semakin kuat semakin kuat semakin kuat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pertemuan kita memang sekali lagi karena kita belajarnya online juga blended memang tidak bisa full sampai 150 atau 120 menit dan sebagainya, tetapi ada tugas yang perlu Anda selesaikan untuk memenuhi ini, ya, dikasih waktu sampai beberapa hari, nanti kita akan kembali ke e-kampus, sistemnya adalah tugas ini harus disampaikan melalui e-kampus, ya. Ada tabel, ada, lembar kerja yang harus Anda isikan dan harus Anda kerjakan, yaitu di mana Anda, menuliskan 5 contoh aset saat ini, ya kan. Nah, aset yang kenapa diminta menuliskan 5 aset atau contoh 5 aset, karena dari aset itu Anda harus sudah melakukan pemikiran atau merubah pola pikir, "Ini aset mau diapain nih?" Nah, kita mengajak teman-teman berandai-andai, dan harusnya tidak berandai sekalian ya, kalau memang itu memang ada, ya itu kita wujudkan untuk menjadi sebagai langkah awal dalam memulai bisnis. Ya, jadi 5 contoh aset Anda cuma disuruh membedakan aset ini sifatnya konsumtif atau bisa menjadi investasi, ya. Nanti saya contohkan, formatnya. Nah, itu adalah, contohnya bahwa kita nanti mengisi, ya, apakah aset-aset yang kita miliki itu adalah aset yang bersifat konsumtif atau investasi. Konsumtif artinya ya cuman kita punya tapi nggak bisa digunakan sebagai investasi. Nah, itu bagaimana? Nah, gitu. Seperti biasa, nanti tugas akan dikerjakan ya, sebentar saya contohkan, formatnya, diketik, Anda simpan dalam bentuk PDF, di-upload di e-kampus pada menu tugas sesuai dengan due date. Maksudnya paling lambat sesuai due date. Nanti ini coba kita sekarang akan mencoba melihat, contoh itunya, sebentar ya. Tunggu sebentar ya, saya akan coba dulu cari itunya dulu.
Oke, baik. Ini adalah lembar kerja, sudah terlihat ya. Ini adalah lembar kerja yang harus kita kerjakan. Nanti teman-teman bisa download di e-kampusnya. Ini adalah lembar kerja yang harus diisikan. Nah, ini adalah nama asetnya apa, sifatnya apa. Nah, ini adalah harus isikan dulu. Terus ada nggak aset yang bisa didapatkan untuk 5 tahun ke depan ini? Nah, ini juga perlu dituliskan, Anda menganalisa, dan tolong nanti dijelaskan aset itu apa saja. Bisa handphone, salah satunya bisa kendaraan, bisa rumah, dan sebagainya ya. Yang Anda bisa buat sebuah memulai usaha. Tapi harus tentukan dulu ini barang ini apa yang Anda miliki. Apakah barang ini untuk sifatnya untuk hanya milik-milik saja atau memang barang yang bisa dibeli untuk investasi, bisa diuangkan untuk menjadi sebuah bisnis. Nah, ini adalah lembar kerjanya yang harus Anda isi. Silakan. Nanti kalau sudah kita akan bahas nanti minggu depan. Nah, baik. Oke, baik. Coba saya ganti lagi. Baik, apakah ada pertanyaan dari yang kita jelaskan hari ini? Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Anda berkomunikasi melalui WA Group, ya, melalui WA Group. Oke, bisa melakukan WA Group dan Anda bisa mengirim juga di chat diskusi kita. Nanti saya akan bantu membahas atau membantu menjawab apa yang Anda tanyakan. Baik, saya akhiri pertemuan kita. Selamat mengerjakan tugas. Silahkan perdalam lagi melalui materi PPT yang nanti saya kirimkan dan juga video. Ini silahkan dibaca atau dilihat lagi berkali-kali, atau untuk mengerjakan tugas Anda bisa dibantu melalui materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.